Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Alan Rifai. Saya di sini akan membawakan tentang pembahasan yang pertama ada muatan listrik, yang kedua ada medan listrik, yang ketiga ada hukum Gauss. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu muatan listrik. Dalam muatan listrik ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, jenis muatan listrik, sifat-sifat muatan listrik, dan tentu saja ada rumus. Langsung saja pengertian muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Jenis muatan listrik di sini ada yang pertama ada muatan listrik positif atau biasa disebut dengan proton. Muatan listrik positif ini dapat dikatakan bermuatan positif apabila muatan proton lebih besar daripada muatan elektron. Yang kedua ada muatan listrik negatif atau biasa disebut dengan elektron. Muatan listrik negatif ini bisa disebut sebagai muatan listrik negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada muatan listrik proton. Sebenarnya ada satu muatan listrik lagi, yaitu muatan listrik normal, di mana muatan listrik positif sama dengan muatan listrik negatif. Langsung saja kita ke sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Namun sebaliknya, muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom, biasa disimpulkan dengan huruf C besar. Terus yang ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan pada dua muatan itu memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Langsung saja kita ke rumus. Sebelum ke rumus, di sini ada hukum kolom. Bunyi hukum kolom. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan yang dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Sini ada rumusnya, yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, satuannya Newton. Yang kedua ada Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, R adalah jarak kedua muatan, terus K adalah konstanta. Konstanta jika tidak diketahui di soal, maka menggunakan tetapan konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 N kali M kuadrat per C kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui dua muatan masing-masing sebesar 8,1 C dan 10 C terpisah dengan jarak 9 M. Misal K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 NM kuadrat C kuadrat, hitung besar gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan. Nah, di sini diketahui Q1 sama Q2, yaitu 8,1 dan 10 C. Lalu diketahui juga R-nya. R-nya adalah 9M. K sudah tertera 9 kali 10 pangkat 9. Lanjut kita ke jawabannya atau cara pengerjaannya. Nah, di sini rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Langsung saja ini perhitungannya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 NM kuadrat C kuadrat dikali Q1 kali Q2-nya 8,1 kali 10 per 9 meter kuadrat. Langsung saja ini perhitungannya, bisa kalian cek dengan kalkulator masing-masing. Langsung kita ke bab 2, yaitu medan listrik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian. Selain pengertian, saya akan menjelaskan penjelasan dan tentu saja ada rumus. Pengertian. Sini pengertian pertama, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada dalam ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau biasa disebut dengan gaya kolom. Di sini ada penjelasannya, medan listrik termasuk medan vektor, sehingga untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif jika berada di dalam sembarang tempat. Di dalam medan tersebut, arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda, sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke dalam benda. Nah, di sini ada gambar arah medan listrik. Arah positif itu keluar dan arah negatif itu masuk. Ini arah positifnya, dia keluar, dan ini arah negatifnya, dia masuk. Oke, next kita lanjut. Rumusnya adalah E sama dengan F per Q.
Nah, E di sini adalah kuat medan listrik. F-nya adalah gaya kolom, Q-nya adalah muatan uji. Nah, selain dari rumus ini kita bisa mencari rumus lain. Nah, di sini kita memasukkan F-nya. F kan sama dengan K, Q besar kali Q kecil atau Q1 kali Q2 sama aja per R kuadrat. Nah, kita masukin E sama dengan F per Q. F-nya kita masukin. Nah, lalu di sini kita bisa nih mencoret Q kecilnya. Q kecil ini kita coret dan yang bawah ini kita coret. Jadi hasilnya E sama dengan K Q besar atau Q1 per R kuadrat. Nah, langsung saja next. Nah, E-nya di sini adalah kuat medan listrik, Q-nya muatan sumber, dan R-nya adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber. Kita lanjut. Di sini ada resultan. Nah, di sini apabila sini ada benda A diimpit oleh dua muatan namun tidak segaris. Oke, kita gambar garis di sini. Nah, dia tidak segaris. Maka rumusnya adalah PA sama dengan akar E1 kuadrat per E2 kuadrat plus 2E1 kali E2 cos theta. Terus bagaimana jika benda A-nya ada di sini, ada di dalam satu garis? Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Rumus E sama dengan K kali Q besar per R2. Namun karena ada dua benda atau dua muatan sumbernya, maka rumusnya berubah menjadi E sama dengan K dikali Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Oke, jelas? Langsung kita lanjut ke contoh soal. Sebuah muatan uji dengan sumber muatan 15 kali 10 pangkat min 5 diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji sebesar 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji? Nah, langsung saja kita jawab. Rumusnya adalah E sama dengan F per Q, kolom per muatan. Nah, langsung kita, karena sudah diketahui gaya kolomnya, langsung kita masukin pakai cara yang pertama. 0,6 per 15 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 4000 N per C. Langsung kita ke materi terakhir, yaitu hukum Gauss. Di sini kita akan mempelajari tentang flux dan bunyi dan rumus hukum Gauss. Pertama adalah flux. Nah, di sini ada gambar flux. Ini adalah garis normal. Kita lihat di sini ada garis normal. Nah, ini garis normal. Rumusnya adalah flux sama dengan E kali A. Nah, di sini ada garis yang tidak normal atau dia membentuk suatu sudut. Rumusnya adalah flux sama dengan E kali A cos theta. Nah, di sini E sama dengan kuat medan listrik, A-nya adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat persegi. Bunyi dan rumus hukum Gauss. Nah, di sini ada hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss adalah jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Di sini rumusnya adalah flux sama dengan Q per epsilon 0. Nah, Q sama dengan muatan listrik, epsilon 0 sama dengan permitivitas ruangan hampa. Jika tidak diketahui dalam soal, maka menggunakan satuan baku, yaitu 8,5 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat N min 1 M pangkat min 2. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 N per C ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik? Nah, di sini tegak lurus ya. Panjang sisinya adalah dia 20 cm. Terus di sini ada medan listrik homogennya 200 N per C. Oke, langsung kita kerjakan. Jawabannya adalah kita pakai cara yang pertama karena dia tegak lurus. Flux sama dengan E kali A. Nah, di sini E-nya adalah 200, A-nya
adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa aku bisa 4 kali 10 pangkat min 2? Kita kembali ke rumus supaya kalian paham. Nah, di dalam rumus di sini ketahui A sama dengan luas bidang, satuannya meter persegi. Nah, jadi kita harus mengubah soal tadi ke dalam meter persegi. Nah, sini 20 cm. Kita ubah ke dalam meter persegi. Maka ketemulah jawabannya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan silahkan di komen di bawah.